saya Agustiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2, yaitu tentang data warehouse dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Pokok bahasan yaitu yang pertama, hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Dan yang ketiga, online analysis processing atau OLAP. Yang keempat, arsitektur data warehouse. Dan yang kelima, implementasi data warehouse. Tujuan belajar: memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Definisi tentang data warehouse: suatu DW adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, invarian, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada skala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, logit, dan waktu atau time ID. Model data multidimensi atau count. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem PROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Model data multidimensi atau counts. Kita dapat melihat pada gambar tersebut di mana kolomnya berisikan PID, time ID, logit, dan sales. Online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan pre-headset. Operasi yang umum dari dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan atau sales dari total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis query OLAP adalah yang pertama, roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda.
dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk hasil total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua, drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Dan yang terakhir, pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Mana kita dapat melihat pada tabel tersebut cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut: select sum dalam kurung start sales, from sales, times where s.time id sama dengan t.time id, group by t.year, dan select sum dalam kurung s.sales, from sales s, location l, where s.time id dan l.time id, kemudian group id l.state, sehingga menjadi satu query baru sebagai berikut: select sum.sales, from sales times location where s.time id sama dengan t.time id n s.time id sama dengan l.time id, kemudian group by t.year l.stats. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model, tipe apa yang akan dimodelkan. Dan yang kedua, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Yang ketiga, dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Yang keempat, ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Arsitektur data warehouse. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item, name, brand table, atau time, day, weeks, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dolar dan sul dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Arsitektur data warehouse. Berikut arsitektur dari data warehouse, di mana kita dapat melihat gambar tersebut, yaitu query dan analis sebagai klien, kemudian menuju ke warehouse dan ke integrator. Pada integrator mempunyai metadata dan dibagi menjadi ekstraktor atau monitor, dan ekstraktor monitor ketiga, dengan memiliki setiap ekstraktor atau monitor memiliki sumber-sumber tertentu. Arsitektur data warehouse, di mana kita dapat melihat pada contoh gambar tersebut implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misal customer, products, dan sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data yang tidak terkait dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, kemudian yang kedua flat file, dan yang ketiga catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Implementasi data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman,
penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast convert, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah harus terkonversi.